Siapakah Hasto Kristianto? Tersangka baru dalam kasus Harun Masiku. Sekjen PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terkait kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Penetapan nama Hasto Kristianto sebagai tersangka tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik bernomor Sprindik 153 Dik 0001-12-2024 tanggal 23 Desember 2024. Karena serah terima jabatan pimpinan KPK telah dilakukan pada 20 Desember 2024, artinya surat perintah penyidikan tersebut ditandatangani oleh pimpinan baru KPK. Sebagai informasi, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019 hingga 2024 di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Republik Indonesia. Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak 17 Januari 2020. Lalu, siapa sebenarnya Hasto Kristianto? Sosok yang menjadi tersangka baru dalam kasus suap dan korupsi yang melibatkan Harun Masiku ini. Hasto Kristianto lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966. Ia merupakan putra dari pasangan Antonius Krido Parjono dan Yohana Sutami. Semasa kecil, Hasto dikenal memiliki minat besar terhadap budaya Jawa, khususnya kisah-kisah wayang. Salah satu cerita favoritnya adalah Mahabharata, yang membentuk pandangannya tentang perjuangan antara kebenaran dan kebatilan. Hasto menempuh pendidikan dasar di SD Gentan Yogyakarta, 1972-1979, dilanjutkan ke SMP Negeri Gentan Yogyakarta, 1979-1982, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Kolese de Brito Yogyakarta, 1982-1985. Masa remajanya diwarnai dengan minat mendalam terhadap politik dan budaya, serta aktivitas dalam berbagai organisasi. Pada 1985, ia diterima di Fakultas Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, UGM. Selama masa kuliah, Hasto menunjukkan bakat kepemimpinan dan aktif dalam organisasi mahasiswa, hingga dipercaya menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Dalam masa itu, ia mulai terinspirasi oleh pemikiran Bung Karno, yang kelak menjadi landasan ideologi politiknya. Hasto melanjutkan pendidikan S2 di STIE Prasetya Mulia Business School, 1997-2000, dan meraih gelar S3 di bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan, Bogor, 2020-2022. Disertasinya yang berjudul Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara, turut memberikan kontribusi penting terhadap kajian geopolitik Soekarno. Karir profesional. Setelah lulus dari UGM pada 1991, Hasto memulai karir di PT Rekayasa Industri, sebuah BUMN yang bergerak di bidang rekayasa dan konstruksi. Ia terlibat dalam berbagai proyek strategis, termasuk pengembangan pabrik amonia dan kelapa sawit, serta studi pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Karirnya di Rekayasa Industri berlangsung hingga 2002, dengan posisi terakhir sebagai Kepala Divisi Agroindustri. Karir politik. Minat Hasto terhadap politik sudah tumbuh sejak awal 1990-an. Ia belajar banyak dari akademisi UGM, Cornelis Lai, serta bergaul dengan para senior PDI di Jawa Timur. Karir politiknya dimulai sebagai tukang ketik dalam rapat-rapat partai. Pada 2004, ia terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan Jawa Timur dan duduk di Komisi 6 yang bermitra dengan berbagai kementerian strategis. Sebagai anggota DPR,
Hasto aktif dalam pembentukan sejumlah undang-undang penting, termasuk UU Penanaman Modal 2007 dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2008. Ia juga dikenal sebagai salah satu pengusul hak angket untuk isu-isu besar, seperti penolakan impor beras dan kenaikan harga BBM. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Hasto mulai menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan pada 2014, menggantikan Cahyokumolo yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Kepemimpinannya secara resmi dikukuhkan pada Kongres 4 PDI Perjuangan tahun 2015. Hasto dikenal sukses melakukan restrukturisasi manajemen partai dengan prinsip modernisasi yang tetap mengedepankan semangat kerakyatan. Keberhasilannya membawa PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu 2019, sekaligus mendominasi berbagai pilkada, membuatnya diangkat kembali sebagai sekjen untuk periode 2019-2024. Hal ini menjadikannya satu-satunya sekjen PDI Perjuangan yang menjabat 2 periode berturut-turut. Peran dalam kampanye politik. Hasto juga memainkan peran penting dalam kampanye politik nasional. Ia menjadi sosok kunci di balik kemenangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Pada Pilpres 2014 dan 2019, Hasto bertugas memimpin koordinasi politik untuk kemenangan Jokowi, baik sebagai juru bicara tim sukses maupun sekretaris tim kampanye nasional. Pemikiran Soekarnois. Bagi Hasto, ideologi Soekarnois tidak sekadar pemikiran politik, melainkan menjadi dasar spiritual perjuangan. Pandangan ini ia tuangkan dalam berbagai kebijakan strategis partai, termasuk saat ia menyusun disertasi yang menyoroti relevansi geopolitik Soekarno terhadap pertahanan negara. Kehidupan pribadi. Hasto menikah dengan Maria Ekowati dan dikaruniai 2 anak, Ignatius Windu Hastomo dan Agatha Puspita Asri.